Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi dengan video saya, dan malam ini saya silaturahmi lagi nih ke rumah ataupun saung Abah Oyo yang berada di samping kuburan. Nah, di sini teman-teman sudah terlihat ada sepedanya ya, sepeda Abah Oyo. Ayo kita langsung silaturahmi aja, karena di sini saya dapat informasi katanya anak Abah Oyo yang bungsu itu punya kebiasaan aneh, punya kebiasaan beda dari yang lain, yaitu suka nongkrong, suka bermalam di kuburan. Namun bukan di kuburan ini, tapi kuburan yang satunya lagi. Kita langsung tanya-tanya aja ke anaknya, mungkin ada di sini. Assalamualaikum. Wah. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bah? Alhamdulillah. Sehat, baik. Bah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abah, saya mohon maaf mau ke Aboncu. Ada enggak, Bah, di sini, Bah? Oh, kebetulan nggak ada di sini mah. Oh, enggak ada. Tahu kemana tuh? Tadi ada, Bah? Tadi ada. Biasanya Oh. dia suka nongkrong-nongkrong di kuburan. Di Gitu. kuburan. Oh. Kuburan yang mana, Bah? Ya, tadi ya lewat sini tadi. Oh, tadinya Coba ke aja, sini. silakan cari sendiri. Ya. Oh, Bah, emang anak Abah yang bungsu ini punya kebiasaan suka di kuburan gitu, Bah? Ya kayak abah gitu. Oh, kayak Abah. Iya. Jadi kebiasaan Abah diturunin sama yang bungsu, Gitu. suka di kuburan. Iya. Waduh. Oke, saya penasaran, Bah, kenapa sih anak Abah ini yang bungsu suka keliaran, suka bermalam di kuburan? Saya mau cari, Bah, ke sana ya, Bah ya. Iya, silakan. Tadi jalannya sini, Bah. Iya. Oke, Bah, ditinggal dulu ya. Iya. Nanti saya sini lagi, Bah. Iya. Oke, teman-teman, saya ninggalin dulu Abah Oyo yang lagi ngopi tuh, dan saya akan cari anak Abah yang bungsu, karena menurut informasi suka nongkrong, suka ngopi, bahkan suka bermalam sampai 3 hari berturut-turut di area pemakaman, area kuburan. Cuman kuburannya katanya bukan kuburan yang ini, karena yang ini tempat Abah Oyo, dan kuburannya katanya yang situ tuh, yang di sana. Dan kelihatan dari sini ada semacam lampu-lampu gitu. Oke, langsung kita menuju ke makam yang ada di sana aja ya, teman-teman. Kita melewati jalan galangan ini. Kali ini pemakamannya, teman-teman. Yang biasa Abah tinggal, Abah bermalam di sini ya. Dan ke sini itu ke tempat makam yang satunya lagi, yang terpisah sama sawah ini nih, yang udah dipanen. Wah, bener juga itu, ada lampu-lampunya ini. Lagi ngapain, aneh juga ini malam-malam gini tinggal di area makam. Persis banget kayak Abah Oyo ya. Assalamualaikum. Bener juga ada di sini. Tadi saya nanyain ke Abah Oyo, ternyata ada di sekitar makam ini. Ini makam juga ya, masih luas. Assalamualaikum, Kang. Apa kabar, Kang? Sehat. Sehat ya. Iya. Oke, Kang. Lagi ngapain sih di sini? Saya lagi Oh iya. duduk aja nongkrong sambil ngopi. Oh gitu. Iya. Nah, pantesan dari kejauhan saya lihat ada sinar cahaya Iya. dari lampu damar ini ya. Kamar ya. Wah, pantesan dari saung Abah Oyo yang ada di sana, teman-teman. Ya mungkin jaraknya dari sini sekitar 50 meteran saya melihat cahaya ini. Ternyata ada Aboncu, anak Abah Oyo yang keberapa sih, Kang? Yang kelima bungsu. Yang kelima bungsu. Waduh, ini kebiasaan anehnya ternyata menular juga Abah Oyo ya. Suka di kuburan, suka ya pokoknya ekstrim deh. Kebanyakan orang lain mah takut di kuburan, ini mah malah betah-betahan, malah senang-senang di kuburan, ngopi lagi tuh. Gua sambil ngopi lagi ya. Oke, saya sudah bersama Aboncu, anak Abah Oyo yang kelima dan paling bungsu ini, dan punya kebiasaan lain dari yang lain, cukup aneh juga, cukup ekstrim juga, yaitu suka ngopi di kuburan, bahkan pernah tidur di sana ya, yaitu ada kuburan berapa, Kang, di sana, Kang? Ada 2. Ada 2. Iya. Oke, Kang, saya mau tanya nih, Kang Boncu ini punya kebiasaan suka jalan-jalan di kuburan, suka ngopi di kuburan, bahkan
suka tidur di kuburan itu sejak kapan sih Kang? Ya sebenarnya masih udah lama, sejak SD juga udah Oh. kebiasaan itu. Sejak SD juga Iya, udah udah. ngelakuin, udah punya kebiasaan seperti Iya. itu. Waduh, enggak Kang, soalnya kebiasaan anak-anak mah biasanya takut Kang kalau ada yang meninggal ya, ada yang kuburan baru, bahkan mendekat ke makam aja misalnya itu anak-anak suka takut. Tapi ini mah udah dari sejak SD udah punya keberanian Iya. itu. Ya emang pertama kalinya mah saya juga ngerasa takut ya, ya. Takut. Terus Iya. terang aja. Cuma ya apalagi pernah gitu mendengar bahkan ngeliat gitu ya. Pernah Kang? Pernah, cuma ya dulu pernah saya sempat lari Pernah. pas karena kesini ya mungkin terbiasa lah gitu. Jadi ya pas dipikir-pikir kok enakan ngopi di tempat kayak gini gitu ya dibanding di warung-warung gitu. Kalau dulu kan suka saya nongkrong-nongkrong sama teman, ngopi bareng di warung, Iya. sambil canda tawa kayak gitu. Pas Iya. kayak nyobain kesini ya walaupun kita melewati hal-hal yang seperti itulah ya. Gitu. Tapi mohon maaf nih, Kang Boncu bukan lagi ritual pesugihan ini? Ya enggak lah, Enggak. insya Allah enggak. Karena saya di sini ngopi ataupun tidur ya di Iya. tempat kayak gini ya semata-mata maaf ya, Iya. bukan untuk hal-hal negatif atau menuju ke jalan kemusikan. Iya. Karena dulu saya pernah diituin sama almarhum kakek saya, ya cepat kalau kamu lagi pikiran kalut atau gimana, coba kamu ambil air wudhu, terus kamu sholat, terus kamu dikir, mau dikir di rumah, di masjid ataupun di tempat-tempat sepi kayak gini gitu. Karena kita dikir itu nggak dibatasi ya, Iya. bukan di maaf aja ya, bukan di Iya. tempat yang harus tempat di masjid ataupun di rumah, di Iya. tempat seperti ini juga kita boleh kita berzikir. Jadi tujuan Aboncu ini mohon maaf ya, Ya. tinggal di area makam nih. Tujuannya cuma untuk menenangkan diri atau Iya, gimana? untuk menenangkan diri sambil kita meresapi, oh mungkin suatu saat juga kita bakal mengalami seperti ini. Karena kita akan kembali juga Iya. ke tempat seperti ini Iya. ya. Cuman waktu aja Waktu ya aja yang menentukan ya. Nah, Aboncu kan pernah tidur nih di dalam rumah ini yang ada 2 makam ya. Iya, Itu berapa hari Kang? saya dulu pernah berapa kali ya tidur di situ, ada 2 malam, kadang 3 malam. Di situ tuh? Iya, waktu 3 malam mah disuruh kakek. Iya. Suruh katanya kalau daripada kamu pusing mikirin kehidupan katanya. Iya. Terus kamu mikirin ya maaf ya, Iya. tahu ya adunya atau gimana, coba kamu belajar puasa sambil kamu dikir. Iya. Habis gitu ya saya belajar, disuruh puasa selama seminggu, Iya. 4 hari di rumah, kita kadang di masjid gitu Iya. ya, sambil habis sholat terus dikir. Pas 3 malamnya di sini. Tapi suasananya nyamanan di sini Nyaman di kalau sini. pribadi saya gitu. Tapi nggak tahu kalau pribadi orang lain mah ya. Iya. Karena Beda-beda kan. beda-beda ya Kang Iya. ya. Jadi Kang Boncu ini tidur di sini, bermalam di sini bukan semata-mata cuma tidur saja ya, Bukan. tapi sambil melakukan puasa, Iya. sambil zikir Iya. untuk lebih menenangkan diri, Iya, untuk lebih itu. mendekatkan mungkin kepada Sang Holik, Pencipta iya. ya. Oh gitu. Pernah juga sampai 3 malam itu. 3 malam di sini. Oke Kang Boncu, selama bermalam di sini ada yang 2 malam, ada yang 3 malam, itu pernah bermimpi apa aja atau pernah apa sih mendapatkan atau semacam punya pengalaman apa sih? Kalau selama di sini mah pertama ya kadang ada orang suka jalan bolak-balik gitu, pas dilihat nggak ada. Terus kadang ada orang yang nangis di sebelah sini ya. Ada orang Iya, nangis. yang nangis. Perempuan apa laki-laki Kang? Perempuan. Perempuan. Pas dilihat nggak ada. Terus kadang ada yang nampakin di sini ya.
Iya. Di atas pohon itu tuh. Iya. Coba itu ada di situ pohon. Oh, yang ini pohon apa nih Kang? Pohon nangka. Pohon nangka. Iya. Oh iya. Itu kadang ada yang ketawa-ketawa gitu. Iya. Ya kita kan kita mau kesini bukannya mau ganggu kan, Iya. kita kan itikadnya untuk menenangkan diri Iya. dengan cara kita berzikir atau gimana. Ya Iya. alhamdulillah kita naik aja sih ya. Gitu. Jadi selama bermalam, selama melakukan zikir dan puasa itu suka mendapatkan semacam, bukan gangguan berarti, bukan ya? Bukan gangguan berarti, bukan. semacam mendengar ya, Iya, bahkan melihat sosok-sosok tertentu ya Kang ya. iya. Iya. Tapi sosok-sosok itu ngasih ini Kang, semacam ilapat atau wangsit gitu enggak? Enggak, kalau kita kan di sininya sampai pagi nggak pernah tidur gitu. Oh berarti melek terus? Iya, melek. Kalau malam selama 3 malam itu kita di sini melek tuh. Iya. Ya kita habis sholat subuh, selang jam berapa ya, agak siangan kita tidur Iya. sejenak, lalu langsung bangun lagi. Nah habis beres puasa baru ada impian. Oh gitu. Jadi bukan lagi ritual pesugihan, bukan? Bukan. Anjir. Kita cuma untuk menenangkan diri aja. Iya. Biar kita lebih istilahnya main introspeksi diri lah gitu. Iya iya. Gimana kita harus kemana atau bukan dengan cara apa kita. Kang, boleh lihat nggak ke sana? Boleh. Barangkali teman-teman pengen lihat isinya ada berapa makam gitu ya. Silahkan. Ayo Kang. Oke, masih bareng Aboncu dan kita akan lihat nih isi dari rumah ini yang pernah Aboncu bermalam sampai 3 malam ya Iya. di sini. Assalamualaikum ya ahli kubur. Maaf, Pak. Oke, assalamualaikum. Nah, di sini ya. Assalamualaikum. Oh iya, ini jadi makam sesepuh ya Kang ya? Iya, makam sesepuh saudara ini. Oh iya. Waktu itu Kang Boncu sampai 3 malam itu tidurnya di mana? Kalau lagi puasa mah kita nggak tidur, melekan di sini. Oh Kalau iya, waktu maksudnya bermalamnya di mana gitu? di sini. Di sini. Kadang suka duduk di sini di kursi gitu. Iya, Kang, mohon maaf, ini kursi peninggalan dari yang sudah meninggal ini atau bukan Kang? Iya, mungkin dulunya beliau tempat istirahat beliau di sini kalau lagi habis kerja atau gimana kan suka bersantai di sini. Iya. Nah, ini peninggalannya. Jadi dibawa ke tempat terakhirnya ya? Iya, dia emang di sini dari dulunya juga. Oh iya iya. Mungkin lah kalau lagi habis capek kerja, mungkin lagi sambil duduk di sini istirahat. Wah, lumayan juga cukup luas ini buat ini, buat tadorohan, buat Iya. zikir ya Kang ya. Iya, Ya kalau pegel duduk bisa sambil baringan sambil di sini. baringan di kursi ngantuk ini mah. Waduh. Assalamualaikum ya ahli kubur. Oke. Dan ini masih aki atau gimana Ya, nyampe ke kalau sini? saya mah istilahnya mah bilangnya aki lah. gitu. Aki. Iya. Iya. Oke Kang, terima kasih. Kita Siap. keluar lagi. Oke. Assalamualaikum. Maaf ya. Oke, dan ini apa Kang? Itu mah peternakan. Oh, peternakan. Kirain teh rumah Kang. Bukan. Bukan ya? Iya. Wih, ini. Kamu ngobrolnya di sini lagi. Sini lagi Kang. Punten. Assalamualaikum. Oke, masih bersama Aboncu nih, dan tadi teman-teman sudah lihat makam yang ada di rumah itu tuh, yang ada 2, dan Aboncu itu suka berzikir, suka menenangkan diri sampai 3 hari 3 malam di situ
Ya tujuannya sih bukan untuk ini ya Kang, mencari pesugihan ya. Bukan, Tempat. pokoknya intinya mah bukan untuk hal-hal yang negatif. Iya, Itu aja. mungkin ya mendekatkan diri ya, Iya. pengen tenangkan diri ya Kang ya. Iya. Kang, mohon maaf ya, selain Akang tadi punya pengalaman sering mendengar, sering melihat sosok-sosok tertentu. Nah, ada nggak kejadian ketika Akang misalkan lagi jalan-jalan di kuburan selain kejadian tadi Kang? Alhamdulillah nggak ada kalau selain itu. Nggak ada. Iya. Hmm, Karena kita kan sebelum kita masuk ke area pemakaman, iya. terus kita minta izin dulu, pamitan dulu, ya absus salam lah kalau orang Iya. Islam mah bilangnya kan, ngucapin salam, assalamualaikum ya ahlul kubur, assalamualaikum ya ahlul kubur 3 kali ya, terus assalamualaikum ya ijalul goib. Barangkali aja ada makhluk-makhluk goib yang gitu kan, kalau kita udah pamit mah ya mungkin kita diterima gitu, layaknya kita bertamu ke rumah seseorang. Kalau kita bertamunya dengan itikat baik, insya Allah yang punya rumah juga bakal terima kita dengan baik. Begitu juga di area pemakaman. Walaupun jasadnya udah nggak ada, mungkin rohnya mah ngeliat kita gitu. Gitu. Makanya jangan, ya maaf ya sebelumnya, ini mah cuma sekilas aja ya. Walaupun kalau orang Sunda mah bilangnya sanajan iya saukur tetunggul, tapi tong tinggal ditunggu. Walaupun ini cuma sebatas ciri simbol berupa tunggul ya, tapi jangan dilihat tunggulnya, tapi lihatlah orang yang udah meninggalnya. Apalagi kalau kitanya ngucapin salam terus kita ngiyasin atau hadorohan, insya Allah pertama ya hadiah buat almarhum almarhumah, kedua insya Allah ada karomahnya buat diri kita sendiri. Nah, Aboncu, mohon maaf, Aboncu ini kan udah bawa penerangan, udah bawa kopi. Ini mau sampai jam berapa di sini Aboncu? Ya kalau saya mah nggak bisa ditentuin sih, ayah. Kalau udah terlalu ngantuk ya mungkin tidur di sini atau di saung gitu. Dimasuk ke dalam sana. Masuk ke dalam. Kadang suka tidur di sini gitu ya. Kalau ketiduran udah terlalu ngantuk, kalau cepet ya bisa nahan ngantuk ya mungkin nemenin si Abah di saung gitu. Balik ke saung yang di sana ya. Gitu. Jadi mungkin sekarang mah lagi pengen menyendiri. Gitu. Pantesan kata Abah, katanya tadi mah ada bareng cina, cuman nggak tahu bawa penerangan ini nih. Katanya di sekitar sini katanya. Sambil ngopi. Sambil ngopi. Waduh, luar biasa sekali ini Aboncu ya, yang punya kebiasaan unik, kebiasaan aneh, suka menyendiri di kuburan, tapi bukan mencari sesuatu, bukan mencari yang negatif ya Aboncu. Cuma ya mungkin kebiasaan kita beda-beda seperti itu. Oke, makasih banget Aboncu ya. Dan saya mau kembali lagi ke Abah. Karena sudah ada nih Aboncunya, nggak hilang, nggak jauh. Jadi Aboncu belum tentu sampai kapan di sini, sampai jam berapanya? Belum tentu. Nanti kalau udah ngantuk mungkin saya tidur di sini atau di sana ataupun di gubuk Abah gitu lah. Gitu. Ya udah, saya ke ini lagi Aboncu, makasih banget ya. Oke teman-teman, saya akan kembali lagi ke Abah. Biarkan Aboncu nih ngopi sambil nggak tahu sambil ngapain. Dan saya lewat sini lagi. Ditinggal ya ayah. Oke, siap, hati-hati ya. Oke teman-teman, saya kembali lagi ke saung Abah nih. Dan terima kasih banget nih buat teman-teman yang sudah nonton video ini, dan kita akan berlanjut ke obrolan bersama Abah terkait anaknya tuh yang bungsu itu, yang suka keluyuran, suka tinggal di area pemakaman. Oke, mungkin untuk videonya saya cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih banyak sudah nonton. Kita jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.